fucking kill you. I'll give it a shot. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Killer Weekend. Nggak pakai lama lagi, cus langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita difokuskan pada cewek cantik yang bernama Kimberly. Kimberly merupakan seorang wanita cantik yang matre. Semuanya dimulai sebuah foto yang sempurna. Jika kau serius ingin jadi simpanan, kau perlu melakukannya seperti pekerjaan separuh waktu. Ucap Kimberly dalam hati sambil selfie di sofa. Di siang hari, Kimberly pergi ke kafe dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rockwell. Kimberly diperkenalkan dengan aplikasi kencan yang bernama Bellers and Babes oleh Rockwell. Dan Rockwell sendirilah yang membuat aplikasi kencan tersebut yang dikhususkan untuk mencari pria kaya. Kimberly tertarik dengan aplikasinya karena baginya aplikasi itu sangat cocok untuk dirinya yang sangat menarik dengan pria kaya. Girl actually gives it up. He feels like he's scoring. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Ted yang sedang memainkan aplikasi kencan Bellers and Babes. Ted mengatakan internet sangat berharga dalam seks. Pertama, itu merevolusi pornografi. Sedari kecil, si Ted ini sering melihat majalah dewasa Victoria's Secret. Bagi Ted, aplikasi dating adalah bisnis. Gadis muda yang seksi dan pria kaya yang saling memanfaatkan. Ted juga sudah mencoba beberapa aplikasi kencan terkenal seperti Craigslist dan Tinder. Let the games begin. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Kimberly yang sedang berkencan dengan pria tua bernama Paul. Singkat cerita, Paul sudah memiliki istri. Paul menjadikan Kimberly wanita simpanan. Kimberly meminta dibelikan HP iPhone keluaran terbaru. Padahal 2 bulan yang lalu, Paul sudah membelikan HP dan laptop. Kimberly memohon-mohon dan menawarkan seks. Pada akhirnya, Paul pun setuju. Lalu, Paul mengajak Kimberly pergi. Come on. Cerita beralih ke Ted. Tak lama kemudian, Ted mendapatkan teman kencan wanita cantik bernama Lisa. Kemudian, mereka berkencan di sebuah restoran mewah. Ted memberikan alergi kepada Lisa. Baru pertama kali bertemu, Lisa sudah meminta uang kepada Ted dengan alasan ingin membayar tunggakan uang kuliah. Setelah diberikan cek berisi uang, si Lisa langsung mencium Ted. Lalu, Lisa bertanya, mereka ingin pergi kencan kemana? Ted mengajak Lisa berhenti di hutan pinggir jalan yang sepi dan gelap untuk menikmati sebotol anggur merah sambil bermesraan. When we go for a ride, we pull over, let's go. Cerita kembali beralih ke Kimberly. Kimberly sedang selfie di kamar dengan HP iPhone baru yang dibelikan oleh Paul. Kimberly merasa bosan dengan hubungannya bersama Paul. Kemudian, Paul datang naik ke kasur. Paul menanyakan bagaimana dengan HP-nya. Kimberly menjawab, layarnya lebih bagus, kameranya hebat, setimpal. Paul mengambil HP tersebut untuk menyimpannya dan langsung menciumi leher Kimberly. Di sisi lain, Ted sedang berciuman dengan Lisa. Saat sedang berciuman, Ted kebelet pipis. Lisa menunggu Ted pipis sambil menikmati sebotol anggur yang telah habis. Lisa menanyakan kepada Ted, apakah kau membawa minuman anggur lebih? Dan Ted mengatakan bahwa ada minuman anggur merah di bagasi mobil. Lisa pun segera membuka bagasi mobil dan yang ia temukan adalah sekotak alat berisikan alat-alat tajam. Lisa dikagetkan dengan keberadaan Ted yang tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya, membuat Lisa ketakutan. Lisa langsung menanyakan, untuk apa kau membawa alat-alat ini? Ted menjawab, ini harusnya menjadi kejutan, tapi kau merusaknya. Seketika, wajah Ted berubah menjadi tatapan tajam dan dingin. Lisa berusaha untuk melindungi diri dengan mengambil sebuah pisau yang dibawa oleh Ted di dalam bagasi mobilnya. Lisa menyadari kalau Ted ingin membunuhnya. Lisa menodongkan pisau ke arah Ted. Dikarenakan adanya perlawanan, Ted merasa senang dan tertantang. Lalu terjadilah pergulatan antara Ted dan Lisa. Ted mendorong Lisa sampai jatuh, kemudian Ted menduduki Lisa dan mencekiknya sampai terjadilah di mana Lisa tidak lagi bisa berkutik. Dan Ted langsung menusuk Lisa berkali-kali menggunakan pisau yang diambil dari Lisa tanpa rasa bersalah. Adegan beralih ke Kimberly dan Paul yang sedang enak-enak. Jangan sampai aku muncrat di penis besarmu itu, ucap Kimberly. Setelah Paul sudah cerot, Kimberly menanyakan kepada Paul, apakah mau ronde kedua? Paul mengatakan butuh beberapa menit.
Kimberly mengambil anggur sambil menunggu Paul tegang lagi. Kimberly berkata dalam hati, "Paul sangat baik, aku benci melihat ini berakhir." Dikarenakan Kimberly telah menjalani hubungannya dengan Paul, Kimberly memutuskan untuk membunuh Paul dengan meneteskan merkuri anorganik pada anggur merah yang diberikan untuk Paul. Keesokan harinya, dikarenakan Ted dan Kimberly sudah tidak memiliki teman kencan, mereka kembali lagi untuk bermain dalam aplikasi kencan Bellers and Babes, dan bertemulah dua pembunuh ini untuk kencan pertama. You look like fun. Dan kencan pertama antara Ted dan Kimberly pun berlangsung. Keduanya bercakap untuk saling mengenal satu sama lain. Di tengah percakapan, Kimberly mendapatkan telepon dari anggota kepolisian bahwa teman kencannya, yaitu Paul, ditemukan tewas dan diduga terkena serangan jantung. Sehingga Kimberly perlu dilakukan pemeriksaan terkait kasus kematian Paul, yang akan dihadiri oleh Kimberly pada esok pagi, dikarenakan malam ini ia akan berkencan dengan Ted. Setelah menelpon, Kimberly kembali ke Ted. Ted mengajak Kimberly ke bar miras bawah tanah malam ini. There's a leak in the apartment above me, so it's fine. Keesokan paginya, Kimberly menemui pihak polisi yang menelponnya kemarin. Diberikannya surat yang berisikan pesan dari Paul untuk Kimberly yang ditemukan di lokasi kejadian matinya Paul. Polisi mengira Paul mati bunuh diri. Kimberly membaca suratnya sambil menangis. Polisi menyatakan bahwa itu adalah tulisan asli Paul dan istrinya pun tidak terima. I imagine his wife didn't take it very well. Keesokan harinya, Kimberly pergi ke tempat psikolog untuk berkonsultasi mengenai permasalahan psikis dan mentalnya, karena Kimberly mengalami trauma masa lalu dengan mantan pacar ibunya yang membuat dirinya merasa cemas dan panik. Namun, Kimberly masih belum terbuka kepada Dr. Harris mengenai perasaannya yang dipendam selama ini. Dr. Harris menyarankan Kimberly untuk menceritakannya agar trauma masa lalunya bisa diatasi dan hilang. Kimberly menangis dan mengatakan bahwa kejadian masa lalunya tidak perlu untuk diceritakan. Dr. Harris terus membujuk agar Kimberly menceritakan dan dirinya bisa membantunya. Namun, Kimberly malah ingin menyelesaikannya dengan obat Xanax. Maybe I'll try the Xanax another time. Setelah pulang dari psikolog, ada seorang pria di rumah Kimberly. Pria ini bernama Fred. Ia adalah rekan bisnis dan orang yang membantu mengurus keuangan Kimberly. Fred mempunyai banyak koneksi dan tidak bertanya-tanya. Kimberly memberikan sepertiga keuntungannya dan membolehkan Ted menyetubuhinya. You're my business partner and you get to fuck me, so that's as good as it gets, okay? Malam harinya, Kimberly dan Ted kembali berkencan. Ted membawa Kimberly ke hutan pinggir jalan yang sama saat Ted berkencan dengan Lisa. Ketika sedang bermesraan, Ted melakukan modus mengambil minuman anggur merah di bagasi mobil untuk mempersiapkan benda tajam yang dibawa agar bisa membunuh Kimberly seperti Ted membunuh Lisa minggu kemarin. Namun, digagalkan oleh penjaga hutan yang bertugas di taman tersebut untuk memperingatkan Ted dan Kimberly agar segera berganti tempat kencan karena di taman tersebut telah terjadi kasus pembunuhan oleh pembunuh berantai. Yup, the police suspect we're dealing with a serial killer. See, I told you this place was creepy. Ted merasa kesal, rencananya digagalkan oleh penjaga hutan yang bertugas. Kencan keduanya hari itu berakhir dengan Ted mengantarkan pulang Kimberly ke rumah. Goddamn fucking crickets! Di tengah jalan masuk arah pulang, Ted melihat seorang wanita di pinggir jalan dan bermodus menanyakan alamat tempat pesta yang diadakan oleh dirinya dan temannya serta mengajaknya ikut bergabung dalam acara tersebut. I'm Nancy. Nice to meet you. Nice to meet you, Nancy. What do you do? Adegan langsung berpindah ke rumah dan diperlihatkan Ted memakai sarung tangan dan memegang plastik, entah apa yang dilakukan oleh Ted, tapi di sini suasana menjadi tegang. Keesokan paginya, polisi dan warga setempat menemukan jasad seorang gadis cantik dengan kondisi berlumuran darah dan leher terikat tali.
Gadis tersebut merupakan korban keempat dari pembunuh berantai yang sudah melakukan 4 kali pembunuhan dalam waktu 1 bulan. Kimberly bertemu dengan Fred untuk membuat surat tanda tangan palsu agar dapat mencairkan seluruh uang asuransi milik Paul. Jesus, Fred, obsessed much? Well, Kimberly telah kembali ke rumah dan menelpon Ted untuk menceritakan kasus pembunuhan di hutan tempatnya dan Ted kencan kemarin malam. Damn it, that was too impulsive. Malam harinya, Kimberly datang ke rumah Ted dengan alasan dirinya takut di rumah sendirian, agar Ted menyuruhnya untuk menginap. If it makes you feel any better, you can stay here with me tonight. Terlihat Kimberly dan Ted sedang melakukan pengecerotan. Kimberly merasa puas dengan permainan seksnya dengan Ted. You should teach guys how to fuck. Pagi harinya, Kimberly membuat sarapan untuknya dan Ted. Di dalam masakan yang dibuat Kimberly terdapat jamur beracun yang mematikan. Disinilah terungkap modus Kimberly merasa takut sendirian di rumah agar Ted bersedia untuk membiarkannya ia menginap di rumahnya semalaman dan akan berencana membunuh Ted dan merampas harta seperti yang ia lakukan kepada Paul. Ted memakan serta memuji sarapan yang dibuat oleh Kimberly, tanpa Ted ketahui bahwa masakan yang dibuat mengandung racun mematikan. Saat Ted menikmati sarapannya, terlihat Kimberly merasa puas dan berpikir bahwa rencananya akan berhasil membuat Ted mati. Malam harinya, terlihat Ted terburu-buru menuju ke kamar mandi sambil memegang perutnya. Mungkin itulah efek dari jamur beracun yang dimasukkan oleh Kimberly ke dalam sarapan yang dibuatnya tadi pagi. Dikarenakan Ted masih muda dan mampu berpikir jernih dengan suara menahan rasa sakit dan nafas yang berat, Ted menelpon nomor darurat 119 untuk memanggil ambulans ke rumahnya. Saat Kimberly telah kembali ke rumah, terdapat Fred yang sudah menunggu Kimberly pulang. Fred memberi kabar bahwa Ted selamat dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kimberly. Di sini Fred merasa curiga bahwa rencana membunuh Ted gagal dikarenakan Kimberly mulai menaruh rasa kepada Ted. Kimberly mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya profesional. Pengelakan Kimberly ditepis oleh Fred yang mengatakan bahwa saat dengan Ted, Kimberly selalu memuji keahlian seks dan pola sehat Ted di depan dirinya. Kimberly meledek Fred dengan mengatakan, "Kau cemburu." Lagi-lagi Fred mengelak dan kembali membahas tentang perasaan Kimberly kepada Ted dengan mengatakan, "Mungkin secara tidak langsung kau tidak ingin membunuhnya." Kimberly pun mulai geram dengan apa yang dikatakan Fred. Kimberly menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin membunuh siapapun dan tidak begitu menikmati karena menurut Kimberly, bisnis tetaplah bisnis yang harus dikerjakan dengan profesional dan ia tidak mau merasa diragukan oleh Fred. Ketegasan dari jawaban Kimberly membuat Fred tenang dan meminta maaf kepada Kimberly. Dengan kurang ajarnya, Fred meminta jatah perlindungan gratis kepada Kimberly, namun ditolak karena Kimberly akan kembali melakukan kencan dengan Ted dan ingin beristirahat cukup. I was thinking maybe we could. No. Okay, I have a date with Ted later, and I want to be well rested. Malam harinya, Kimberly dan Ted berkencan di restoran mewah. Kali ini Ted berencana mengajak Kimberly untuk keluar kota pada akhir pekan, tepatnya ke kota terpencil dan menginap di rumah kayu milik teman Ted yang hanya beberapa jam dari tempatnya saat ini, serta menyusun rencana berangkat pada hari Jumat, makan siang di hari Sabtu dengan membawa sebotol minuman anggur, dan dilanjutkan mendaki. Kimberly menyetujui rencana liburan mereka dan mengatakan untuk pergi di hari Jumat setelah dirinya mengikuti terapi pukul 3 sore. Well, it's going good. I think I'm having some breakthroughs. Keesokan harinya, Ted dan Kimberly sedang berhenti di rest area dalam perjalanan keluar kota seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Ted bertanya, "Mengapa kau hari ini tampak lebih pendiam? Apakah mengantuk atau butuh sebotol minuman?" Kimberly menjawab, "Tidak apa-apa, tidak mengantuk dan tidak butuh minuman." Ted tetap keluar sebentar dari mobil untuk membeli minuman. Kimberly mengatakan bahwa dirinya merasa lapar dan ingin memakan sushi. Ted mengusulkan akan berhenti di tempat sushi yang enak di perjalanan menuju tempat liburan mereka. Di dalam perjalanan menuju tempat sushi, Kimberly bercerita tentang masa kecilnya, bahwa dirinya ditinggal pergi oleh ayahnya, dan ibunya kehilangan pekerjaan. Karena sudah tidak lagi bekerja,
Ibunya mengemis kupon makanan dan dijual kembali dengan harga murah untuk dibelikan miras dan juga rokok. Ditambah lagi, dirinya dan ibunya selalu dipandang sebelah mata. Hal tersebut sangatlah memalukan, yang membuat Kimberly kena mental dan berambisi untuk cepat kaya raya. Yeah, I know it doesn't look like much, but it's homey inside. Mereka sampai di tempat tujuan pada tengah malam dan langsung beristirahat. Pagi harinya diperlihatkan dengan Kimberly dan Ted yang baru bangun tidur tanpa pakaian. Ted bertanya pada Kimberly, "Bagaimana tidurmu?" Kimberly menjawab, "Sangat nyenyak, karena lokasinya jauh dari kota dan sama sekali tidak ada orang di sekitar rumah kayu tersebut." Ted mengajak Kimberly untuk pergi ke kota mencari sarapan. Diiyakan oleh Kimberly dan langsung disosor oleh Ted. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan mereka telah menyelesaikan sarapan di tempat outdoor. Kimberly sangat senang diajak healing karena dirinya jarang healing. Dengan senyuman dan tatapan penuh makna, Ted mengatakan bahwa ada beberapa hal menyenangkan menanti yang membuat Kimberly tertarik. Selanjutnya, mereka dihampiri oleh pegawai tempat makan tersebut untuk menawarkan menu makanan tambahan. Karena keduanya sudah kenyang, Ted hanya meminta total harga untuk sarapannya tadi pagi. Ketika pegawai ingin kembali untuk mengambil total harga, Ted menghentikannya dan bertanya apakah ada toko perkakas di dekat sini, dan dijawab bahwa ada toko perkakas sekitar 3 atau 4 blok arah kanan. Nama tokonya yaitu Johnson. Ted meminta izin pada Kimberly mau membeli barang di toko perkakas tersebut untuk membetulkan rumah, dan meminta Kimberly untuk menunggunya beberapa saat di sini. Saat Kimberly sedang menunggu, dirinya dikagetkan dengan keberadaan Fred yang menghampiri dirinya. Dengan muka kesal, Kimberly langsung menanyakan pada Fred apa yang kau lakukan di sini. Fred mengatakan ia ingin berbicara dengan Kimberly mengenai rencana pembunuhannya terhadap Ted. Kimberly menjelaskan dengan raut wajah kesal bahwa dirinya akan tetap membunuh Ted, tetapi hanya butuh waktu, tidak bisa dilakukan saat ini. Mendengar jawaban dari Kimberly, Fred merasa bahwa ada hal lain yang terjadi di sini. Pernyataan dari Fred membuat Kimberly tambah marah dan menyuruh Fred untuk tidak usah ikut campur dalam bisnis mereka, karena Fred hanyalah bawahan dari Kimberly, dan tugasnya hanyalah perihal mencairkan uang saja. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Fred mengatakan bahwa bisnis yang dilakukannya bersama Kimberly tidak akan sampai sini tanpa jasa yang ia lakukan. But I contribute. Okay, you wouldn't even have a business without me. Perkataan tersebut diremehkan oleh Kimberly dengan mengatakan bahwa banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Fred terhadap bisnisnya. Okay, you're not the only person that sells life insurance. Perkataan yang dilontarkan Kimberly membuat Fred tersinggung dan merasa bahwa Kimberly mengancam untuk memecat dirinya. Namun ditepis oleh Kimberly. Ia tidak bermaksud untuk mengancam, tetapi ia hanya ingin memberikan fakta bahwa usahanya lebih berat ketimbang Fred terhadap bisnisnya. Mendengar Kimberly berkata seperti itu, Fred lagi-lagi menuduh bahwa Kimberly telah jatuh cinta kepada Ted. Dengan raut yang makin kesal dengan Fred, dirinya mengatakan bahwa tidak mencintai siapapun dan menyuruh Fred segera pergi sebelum Ted datang menghampiri dirinya. Karena batu, si Fred masih saja ingin terlibat dalam membunuh Ted. Dengan penuh emosi, Kimberly pun ngegas untuk menyuruh Fred pulang. Oh, don't be around, Fred. Go home. Di lain tempat, diperlihatkan dengan Ted yang sudah sampai di toko perkakas dan langsung disambut dengan pemilik toko tersebut. Ted mengatakan bahwa dirinya membutuhkan alat untuk bisa mengeluarkan rusa mati yang terjerat di pagar rumahnya dengan menanyakan apakah ada alat pemotong. A dead deer is entangled in a fence there. Si pemilik toko merekomendasikan untuk Ted membeli gergaji kapak. Lagi-lagi, Fred menanyakan alat untuk mengatasi pipa macet dan disarankan untuk menggunakan liquid plumber. Serta Ted membeli asam klorida yang dijual di toko perkakas tersebut. The back. Okay, cool. Right this way, sir. Hey, watch your step. Cerita berlanjut dengan Kimberly dan Ted yang sedang piknik di taman atas bukit. Sambil menatap Kimberly, Ted berkata dalam hati bahwa perjalanannya dengan Kimberly sudah cukup, dan aku akan merencanakan permainan perpisahan yang menyenangkan, khususnya hanya menyenangkan bagiku. Namun tidak diduga oleh Ted bahwa tiba-tiba Kimberly menyampaikan rasa cintanya terhadap Ted yang membuat Ted gagal dalam melakukan rencana permainan perpisahan yang ia inginkan yang ditunjukkan untuk Kimberly. Dan mungkin akan dirinya tunjukkan esok hari yang membuat Kimberly penasaran
rencana apa yang dibuat oleh Ted untuk dirinya. What is it that you wanted to show me? Oh, you know what? Not today. Maybe tomorrow. Piknik yang dilakukan telah selesai dan mereka turun ke bawah untuk segera kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, Kimberly merasa lapar kembali. Kebetulan, ada restoran bagus di seberang jalan, tepatnya berjalan saat ini. Kimberly mengusulkan untuk Ted memesan meja dan dirinya akan ke toilet terlebih dahulu. Mereka berdua berpisah. Saat Ted ingin menyeberang jalan untuk ke restoran, dirinya melihat di arah seberang ada seorang laki-laki, yaitu Fred, turun dari mobil yang sedari awal terus mengikuti dirinya dan Kimberly pada kencan healing keluar kota ini. When I saw him the second time, I knew for sure he definitely knew her. Probably her boyfriend. Fred menghampiri Kimberly yang mau ke toilet, yang membuat Kimberly kaget dan merasa marah. Lagi-lagi, Fred mengikuti Kimberly dan Ted. Dengan perasaan kesal dan gregetan karena Fred malah tetap ikut campur, Kimberly menarik paksa Ted mengikuti dirinya ke belakang kamar mandi untuk memberikan penjelasan. Belum juga Kimberly memberikan penjelasan, Fred langsung mengambil alih pembicaraan bahwa dirinya sudah ke Pondok Kayu tempat Kimberly dan Ted menginap. Dia sudah merencanakan kebocoran gas. Just listen to me, okay? All you have to do is just... Kimberly bisa meninggalkan Ted pergi saat Ted terlelap dalam tidurnya. Fred akan menunggu di depan menggunakan mobil dan dipastikan Ted akan mati dengan cara itu. Tetap saja, rencana yang dibuat Fred selalu disangkal oleh Kimberly, dengan mengatakan bagaimana bila Ted bangun karena bau gas bocor. Fred masih tetap memutar otak tololnya untuk bisa membunuh Ted dengan cara menembaknya menggunakan pistol ketika Fred terbangun karena bau gas bocor. Pemikiran tolol yang dilontarkan oleh Fred untuk membunuh Ted membuat Kimberly semakin kesal dan marah. Ditambah dengan pertanyaan Fred yang memaksa dirinya harus mengakui perasaannya terhadap Ted. Tidak disangka ternyata Fred menyatakan bahwa dirinya mencintai Kimberly dan ingin terus bersamanya. Pernyataan cintanya tersebut diabaikan oleh Kimberly dan menyuruh Fred untuk pulang karena pasti Ted akan menunggunya di restoran seberang. Go home! Ted dan Kimberly sampai di rumah kayu pada malam hari. Karena sudah sangat lelah, mereka memutuskan untuk segera beristirahat. Namun Kimberly ingin ke dapur sebentar. Kimberly membuka kulkas untuk mengeluarkan sebotol jus dan membukanya serta memasukkan racun ke dalam botol jus tersebut. Ted terbangun pada tengah malam, mendengar bunyi telepon dari Fred di HP milik Kimberly. Ted curiga bahwa mereka berdua sedang berbuat rencana permainan yang dirinya tidak ketahui. Tetapi dirinya juga memiliki rencana permainan yang sangat ditunggu. Keesokan paginya, diperlihatkan pada Kimberly yang baru bangun tidur mengenakan baju seksi dengan kondisi kedua kaki dan tangan terikat. Kimberly panik dan berusaha untuk lepas dari ikatannya. Ternyata di hadapannya ada Ted yang sedang berdiri mengenakan baju lengkap serba hitam dan menatapnya marah dengan bertanya pada Kimberly, apakah tidurmu nyenyak? Kimberly mengira Ted sudah mengetahui rencana Fred. Dengan rasa panik, Kimberly mengatakan bahwa dirinya sudah mencegah usulan rencana Fred untuk membunuhnya. Di situ, Ted bingung dengan jawaban yang dilontarkan oleh Kimberly, karena memang Ted tidak tahu apa-apa. What are you talking about? Kimberly menjelaskan secara detail rencana pembunuhan terhadap Ted saat di pom bensin. Rencana apa? Ucap Ted sambil menghampiri Kimberly dan mencekik serta menodongkan pisau ke Kimberly. Kimberly menangis ketakutan. Karena ketakutan, Kimberly menceritakan semua bisnis yang dilakukannya bersama Fred, bahwa Fred menjual asuransi jiwa sehingga dirinya terus bisa berbisnis dengan membunuh orang dan mengambil hartanya. Ted melepaskan cekikannya dan menjauhi Kimberly lalu berkata, "Kau membunuh orang demi uang, dan kau mau membunuhku." Kimberly mengakuinya, tetapi pernyataan cintanya di taman atas bukit kemarin itu sungguh-sungguh. Ted tertawa sambil menghampiri Kimberly dan mendudukinya sambil berkata dengan keras, "Dasar pelacur sampah, aku akan membebaskan dunia dari kalian semua. Aku yang melakukan pekerjaan kotor, paham?" I am here to do the devil's work, do you understand? Kimberly memohon kepada Ted, "Tolong jangan lakukan ini." Please don't do this. You don't have to. Mendengar permohonan Kimberly, membuat Ted mengingat masa lalunya. My father not to kill my dog.
And you know what he did? Apa kau pembunuh berantai? Ted terkejut. Ternyata Kimberly butuh waktu yang lama untuk menyadari dirinya adalah seorang pembunuh. Kimberly menyadari bahwa Ted yang membunuh tetangganya. Ted berkata, seharusnya itu kau, dibalas dengan pernyataan Kimberly bahwa dirinya mencintai Ted dan menyesal sudah mencoba untuk meracuni Ted. Ted tidak percaya akan hal itu. Kimberly mengingatkan spaghetti dan jamur yang ia masak untuk sarapan pagi waktu itu. Kemudian Kimberly bertanya, apa kau minum jus pagi ini? Ted mengira Kimberly berbohong dan langsung mengancam ingin memotong lidah, mencincang tubuhnya, dan mencukil matanya. Ted menyuruh Kimberly mengambil penawarnya, penawar racun yang diminum Ted pada jus itu. And then I'm gonna slit your throat until you fucking die while you watch me with this eye. Kemudian kisah berlanjut. Ted dan Kimberly sudah di dapur. Kimberly bertanya, bagaimana perasaanmu saat ini? Ted mengatakan masih agak mual, tapi lebih baik. Kimberly meminta maaf atas apa yang telah dirinya lakukan terhadap Ted. Begitu juga Ted meminta maaf telah membuat Kimberly takut kepadanya dan mengira bahwa dirinya orang jahat. I'm really sorry. Kimberly bertanya, mengapa kau melakukan itu? Ted menjawab bahwa aku bertanya pada diriku ribuan kali, dan yang bisa aku katakan, aku berbeda dari orang lain. Mendengar jawaban Ted, Kimberly juga merasakan hal itu, dan berkata, mungkin aku juga. Ted menyetujui itu, lalu mengatakan kita berdua pembunuh, meski alasannya berbeda. Kimberly kembali bertanya pada Ted, apakah harus wanita? Karena Kimberly berpikir, hubungan mereka tidak harus berakhir begini, dan mungkin bisa membuat kesepakatan dengan Kimberly memberikan beberapa lelaki untuk dibunuh oleh Ted dan mereka tetap bisa melanjutkan hubungan mereka. Kimberly bersedia melakukan itu bila Ted mau. Ted belum menjawab, sudah terdengar dering telepon dari HP milik Kimberly dan ternyata Fred yang menelpon Kimberly. It's Fred. Selanjutnya, kisah berganti dan memperlihatkan oleh kapak gergaji yang berlumuran darah tergeletak di atas lantai. Lalu, scenes berganti kembali pada Ted yang mengenakan baju serba hitam, sedang menduduki seorang dan meluapkan kemarahannya sambil menusuk orang tersebut. Ted berkata, kau tidak membunuhku, aku membunuhmu. Dan ternyata orang tersebut adalah Fred dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan penuh darah dan luka tusuk di sekujur tubuhnya. Ted berkata, jangan macam-macam denganku, ibuku macam-macam denganku, ayahku juga macam-macam denganku, kau jangan lagi macam-macam denganku. Setelah puas meluapkan emosinya, Ted segera berdiri dan meninggalkan jasad orang yang dibunuh. Saat Ted meninggalkan korbannya, ternyata korbannya bukan hanya Fred, melainkan juga Kimberly yang dibunuh dengan kondisi leher tergorok. Cerita berakhir dengan tragis.